It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Hari ini aku mau sharing budgeting untuk bulan Mei tahun 2023. Karena sekarang awal bulan, jadi biasanya ibu rumah tangga ini buru-buru mengatur keuangan ya, supaya tetap terkontrol dan tidak asal mengeluarkan uang. Tapi sebelum ke budgeting, aku mau cek dulu sisa budget yang dari bulan April kemarin, karena memang biasanya suka ada ya, walaupun hanya recehan-recehan, tapi sisa-sisanya itu sangat berarti ya untuk kaum ibu rumah tangga. Dan aku mulai aja ini dari sisa belanja sayuran ya teman-teman. Dan ini sisanya hanya Rp7.000. Ini aku simpen dulu ya di sini untuk sisa-sisanya. Lalu dari belanja bulanan ini juga masih ada sisa ya, alhamdulillah. Dan dihitung dulu ya, ini ada berapa. Ternyata dari belanja bulanan ini hanya 9.500 itu ya teman-teman, sama aku tadi nggak dibuka-buka dulu. Ternyata setelah aku cek itu 9.500. Dan dilanjut lagi ini dari bayar listrik dan PDAM, lumayan banyak nih kayaknya ya sisanya. Aku hitung dulu ya. Ini ada 28.000. Dan dilanjut lagi ini untuk mencari sisa budget. Nah, ini ada dari Wipi dan pulsa ya. Ini sisanya hanya Rp3.000 ya teman-teman. Gak apa-apa ya, 3.000 juga, tapi lumayan juga untuk nambah-nambahin. Nah, sekarang ini dari sisa jajan anak. Jajan anak ini udah termasuk sama keperluan sekolah juga ya, tapi karena kemarin libur gitu ya, jadi nggak sekolah si kakaknya. Ini sisanya ada Rp17.000. Dan kita lanjut lagi untuk mencari sisa-sisa ya teman-teman. Tapi sepertinya nggak ada lagi ya yang tersisa, jadi untuk budget yang lainnya itu habis. Dan sekarang tinggal dihitung total sisa budget dari bulan April. Ini kita hitung dulu ya, ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Lalu ini recehannya. Nah, ini 60.000 ya. Ditambah ini ada 2.000 sama 1.500, jadi 3.500. Jadi total sisa budgetnya adalah Rp63.500. Alhamdulillah sisanya lumayan juga ya teman-teman. Langsung aku catat aja ini di buku budgetingnya untuk sisa bulan April ya. Tadi ini Rp63.500. Dan sebelum ke budgeting, ini untuk sisa uangnya aku masukin dulu ke sini. Untuk bulan-bulan sebelumnya itu sisa uangnya udah aku pakai ya, karena lagi kemarin aku punya yang kerja gitu kan di rumah, jadi uangnya aku pakai aja dari sisa-sisa budget bulan kemarin. Dan ini ke budgetingnya seperti biasa. Untuk poin 1, 2, 3 itu aku privacy ya. Dan ini lanjut aja ke budgeting yang biasanya. Ini sebenarnya untuk budget-budgetnya hampir sama ya dengan bulan-bulan kemarin.
Tapi memang ada sedikit perbedaan sih ya nanti di budgeting yang poin lain-lain itu, karena insya Allah nih di bulan Mei ini aku mempunyai rencana syukuran ulang tahun gitu ya anak kedua aku. Jadi kan ini di budget lain-lainnya aku tambahin dari bulan-bulan biasa. Bulan-bulan biasa itu biasanya aku 500.000. Nah, untuk bulan sekarang lain-lainnya itu aku budgetin 1 juta ya teman-teman. Aku pikir segini juga cukuplah untuk syukuran kecil-kecilan di rumah nanti ya. Mudah-mudahan sih ada lebihnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung aja ke budgeting ya. Uangnya ini aku keluarin dulu dari dompet, nanti kita langsung menghitung satu persatu poin-poin dalam budgetingnya. Ini ada recehan seperti ini karena kemarin udah aku ambil ya untuk belanja keperluan anak sih ya. Nanti kita hitung sisanya nanti untuk belanja bulanan. Dan untuk yang pertama ini belanja sayuran, ini udah termasuk gas sama beras ya. Jadi 1 bulannya budgetnya ini aku 1.200.000 ya teman-teman. Ini untuk 5 anggota keluarga. Untuk beras biasanya aku menghabiskan 15 kg, dan untuk gas aku biasanya habis 2 kali ya isi ulangnya yang 3 kg itu. Dan dilanjut ini untuk budget belanja bulanan. Kemarin itu aku udah belanja ya, ngambil 150.000 dan ada kembaliannya ini 45.900 rupiah. Jadi tadi ada receh itu karena kembalian ini ya teman-teman. Aku pisahin dulu ini 45.900 nya ya. Jadi kan tinggal 1.050.000 gitu ya untuk budget belanja bulanannya ya teman-teman, karena kan normalnya 1.200.000 udah diambil ya kemarin itu 150.000. Dan ini untuk belanja bulanan, alhamdulillah dari tempat kerjanya suami ini dikasih voucher gitu ya teman-teman. Jadi aku bulan ini belanja bulanannya ini mau pakai voucher sebagian ya. Ini vouchernya itu totalnya ada 600.000 rupiah. Jadi untuk uang cashnya ini aku tinggal nambahin aja ya teman-teman. Lumayan banget ya, kalau ibu-ibu itu senang banget nih dikasih voucher belanja-belanja seperti ini gitu ya. Jadi bisa mengurangi budget belanja gitu ya teman-teman. Dan aku nanti catat di buku budgetingnya diulangi ya tadi, karena kan ditambah voucher 600.000. Jadi untuk uang cashnya aku hanya nambahin 600.000 rupiah ya teman-teman. Nah ini aku tulis di sini supaya nanti bisa dijumlahin ya, jadi nggak kehitung kalau vouchernya, hanya uang cashnya aja nanti yang kehitungnya. Seperti biasa ya untuk belanja bulanan aku di 3 tempat itu, di apotek, warung, sama supermarket. Kalau di supermarket nanti biasanya tanggal 20-an gitu ya teman-teman. Dan ini udah aku masukin semua ya untuk budget belanja bulanan. Lalu aku lanjut lagi ini ke budget selanjutnya, yaitu untuk listrik dan PDAM. Dan gak berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk listrik sama PDAM budgetnya 300.000 rupiah. Masih terbilang hemat ya teman-teman, karena di rumah aku peralatannya enggak terlalu banyak yang menggunakan listrik ya. Jadi kebanyakannya manual gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk budget WiFi sama pulsa. Sama juga ini seperti bulan-bulan kemarin. Ini hanya 300.000 rupiah ya. Karena untuk WiFi aku dibagi 2 gitu ya sama tetangga, jadi bayarnya lebih ringan. Dan ini untuk beli pulsa biasa juga nggak terlalu banyak sih, supaya nambah masa aktifnya aja gitu ya teman-teman, biar nggak hangus nomornya.
Lalu dilanjut lagi ya untuk budgeting selanjutnya adalah ke budget sekolah sama jajan anak. Untuk budgetnya ini sama juga dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu 1.200.000 ya teman-teman. Ini untuk jajan 3 anak, yang satu udah sekolah kelas 5 dan yang 2 lagi anak usia balita gitu ya, ditambah lagi ini untuk keperluan sekolah juga. Jadi lumayan banyak juga ya teman-teman ini budgetnya, karena memang untuk anak-anak aku yang balita itu masih nggak terkontrol ya untuk masalah jajannya. Dan dilanjut ke budgeting selanjutnya, ini adalah budget untuk pegangan suami ya. Untuk pegangan suami ini aku nyimpennya atau ngasihnya ini 1 juta rupiah ya teman-teman. Dan untuk 1 juta ini buat segala macam sih ya, rokok kayak gitu. Jadi ini enggak aku masukin ke binder ya, tapi ini nanti mau dikasihin langsung aja ke suami. Dan selanjutnya ini ada budget untuk lain-lain ya. Biasanya kan budget untuk lain-lain itu aku paling 500.000 ya, tapi karena punya rencana ya seperti yang aku bilang di awal buat syukuran kecil-kecilan gitu, anak kedua aku ulang tahun nanti awal bulan gitu ya teman-teman. Jadi aku nyimpennya ini 1 juta rupiah. Mudah-mudahan ini cukup ya teman-teman untuk budget syukurannya. Bagus-bagus kalau ada sisanya gitu ya teman-teman. Dan ini udah semua ya budgetingnya, kita cek dulu, takutnya ada yang kelewat belum keisi gitu ya sama aku. Ini harus benar-benar teliti ya kalau masalah keuangan, takutnya ada kesalahan sedikit aja nanti bisa berpengaruh ya terhadap keuangan kita. Dan ternyata ini alhamdulillah udah beres semua, tinggal yang 3 ini. Seperti biasa aku privacy ya, karena ini suka menimbulkan gimana ya, ada yang bilang riak lah atau apalah, pokoknya aku menjaga hal-hal yang gak diinginkan, jadi aku nggak akan publikasikan. Aku langsung jumlahin aja ini total budget yang 7 poin ini ya. Untuk bulan ini ada 5.600.000 rupiah. Kalau ditambah sama yang 3 poin di atas, ini aku maksimalnya 9 juta ya teman-teman untuk budget bulan Mei ini. Dan ini uang yang buat 3 poin tadi aku masukin aja ke dalam dompet ya, nanti aku tinggal ngebagi-bagi aja. Maaf sekali lagi ya teman-teman kalau ini nggak dipublikasikan, biar aman aja gitu ya, aku nggak mau banyak komentar-komentar negatif gitu. Dan ini dilanjut, aku seperti biasa ya konsisten ngisi celengan walaupun hanya nominal kecil ya, hanya 10.000 rupiah gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan konsisten, maka nanti hasilnya juga insya Allah sesuai harapan ya. Dan ini langsung aja dicakra tanggal 30 April ya, takutnya lupa. Makasih banyak ya teman-teman untuk yang udah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.